adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama-sama dengan kakak SPA GKI Yerusalem. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Walaupun dari rumah kalian masing-masing, tetapi kita tidak boleh kendor untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama dengan kakak kita angkat satu pujian dengan judul Mari Kita Bersukaria. Walaupun kita di rumah, kita bersukaria memuji Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Tosa pengen ngajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita fokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Kami semua dapat berkumpul bersama untuk ibadah streaming ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin memulai ibadah streaming kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah streaming kami agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ya Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan berkati juga adik-adik yang sedang berada di rumah mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini agar hatinya selalu fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama kembali mengangkat satu pujian dengan judul Kasih Yesus. Kasih Yesus Selamat pagi adik-adik semua. Salam. Apa kabarnya hari ini? Di sini Kak Kasmi akan mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua Tuhan, hari lepas harinya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan belajar dan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Kasmi akan mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama membaca, terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop Zakeus. Untuk adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama membaca ayat yang pertama, yaitu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas ke kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia penumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, beginilah tentang pembacaan Alkitab kita. Namun sebelum kita sama-sama belajar tentang cerita Zakheus ini tadi, Kak Kasmi akan memberikan satu buah video ilustrasi tentang Zakheus. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, selamat menonton. Hi, I'm Zacchaeus, and this is Jericho, where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever, and I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes, so he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus. Right over there. Here. Hey, Come on. over here, Jesus. Hey! Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. This wasn't the first time Zacchaeus had had problems being short. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller. Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend. But some other people were not so happy. That guy? They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus or even talk to Zacchaeus because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man Zacchaeus has done a lot of bad things. He steals money from me. He stole money from all of us. I remember that one time. Listen, Zacchaeus, you may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done, and that's why I'm here. The Father sent me because He loves you, and I love you. Zacchaeus? Why would I be jealous of Zacchaeus? I mean, I always followed the rules, did what I was supposed to do, while Zacchaeus ripped people off and collected more money than they owed. Why wouldn't Jesus want to hang out with him? I'm sorry. I'm sorry. You're right. What I did was wrong.
But look, I will give back what I took. Actually, if I took an extra coin from anybody, I will give you back 4 coins. And I'll take half of all my stuff, and I'll give it to all the people who need it. So that's it? He wants to be good now and you're just gonna let him? What about his past? What about everything he's done? Oh man, where's the smiting? You know, she's kind of right. I've been pretty bad. Maybe you should find someone more deserving of your attention. The Father sent me for everyone to find the lost. Everyone? Everyone. Not me, though, right? I came for everyone. Everyone! Except me. I came for you, Zacchaeus. These people don't decide what you're worth. And you don't either. You are important to God, and you're important to me. Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, let's go to your house. Do you have any snacks? I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved him and wanted to be his friend. Could he have done anything to stop God from loving him? No! What if he did something really, really bad? Would God stop loving him then? No! How about you? Will God ever stop loving you? No! Even though I had given Jesus a lot of reasons to be angry with me, he never gave up on me. He loves you like that too, you know. Halo adik-adik semua, bagaimana adik-adik semua sudah menonton ilustrasi cerita tentang Zacchaeus tadi? Nah, di sini Kak Kasmi akan mengajak adik-adik semua kembali untuk merenungkan dan menceritakan kembali tentang Zacchaeus tadi. Jadi begini ya adik-adik, pada suatu ketika Tuhan Yesus datang ke sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Nah, semua orang yang di sana ingin melihat Yesus, semua orang berlari-lari ingin melihat Yesus. Nah, ada seorang yang juga ingin melihat Yesus, dia bernama Zacchaeus. Zacchaeus berlari-lari, dia memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Sampainya di atas, Tuhan Yesus berkata, "Hai Zacchaeus," katanya, "turunlah kemari," katanya. "Aku ingin menumpang di rumahmu malam ini," kata dia. Nah, hati Zacchaeus bergembira adik-adik, dia senang. Nah, turunlah Zacchaeus ke bawah. Pada sampai saat ke bawah, apa yang terjadi? Nah, Zacchaeus bergembira karena Tuhan Yesus memanggil dia. Hatinya berubah. Dia jadi bergembira, dia rajin memberi. Nah, kemudian orang-orang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ngapain sih mau nginap di rumah orang berdosa?" Kata orang-orang di situ seperti itu. Jadi Zacchaeus berkata, "Aku akan mengembalikan setengah dari hartaku," katanya, "dan mengembalikan 4 kali lipat harta dari yang kupunya untuk orang-orang yang membutuhkan," katanya begitu. Nah, jadi karena Zacchaeus tadi bertemu Tuhan adik-adik, hatinya jadi berubah, dia jadi bergembira, dia jadi mau bertobat, dia akan memberikan separuh dari hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi banyak hal yang membuat kita semua untuk melupakan Tuhan Yesus. Contohnya sendiri kayak Kak Kasmi. Kak Kasmi sibuk dengan kuliah kakak, tugas kakak, sehingga kakak sendiri melupakan Tuhan Yesus. Kakak lupa untuk saat teduh, lupa untuk membaca firman Tuhan, bisa lupa untuk berdoa. Nah, adik-adik juga bisa begitu ya. Kadang adik-adik lupa nih karena adik-adik sibuk bermain gadget, bermain sama teman-temannya. Jadi adik-adik lupa untuk berdoa, lupa untuk membaca firman Tuhan. Nah, jadi dari nas yang sudah kita baca, cerita tentang Zacchaeus tadi, apapun keadaan kita, siapapun kita, orang miskin kah, orang kaya kah, itu tidak penting. Yang paling penting adalah dalam keadaan apapun kita harus datang kepada Tuhan.
kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin saat teduh, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi beginilah cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Nanti Kak Kasmi akan memberikan tugas untuk adik-adik semua yang di rumah. Nah, apa tugasnya? Nanti untuk tugasnya kakak kirimkan ke grup. Nah, nanti akan kakak kasih deskripsi karena tugasnya untuk kelas kecil dan kelas balita beda, untuk kelas tengah beda, untuk kelas besar juga berbeda. Nah, nanti kakak kirim ke grup dengan deskripsi masing-masing ya, untuk kelas kecil ini tugasnya dan untuk kelas besar dan seterusnya. Nanti dikerjakan dan kirim ke grup. Untuk kakak-kakak semua akan mengabsenkan adik-adik yang sudah mengirimkan ke grup untuk absen sekolah minggu kita. Nah, selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik semua, sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita angkat satu pujian kembali dengan judul Laskar Kristus. Jadi adik-adik semua sambil semangat ya yang di rumah. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus jabrak, saya laskar Kristus jabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus jabrak, saya laskar Kristus jabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik semua, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berpisah dan mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa sekali lagi. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal ibadah tadi hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan Yesus telah membimbing kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji namanya. Dan kami mohon penyertaan-Mu juga ya Tuhan untuk kehidupan kami, untuk anak-anak-Mu, baik dalam studi, dalam rohaninya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan membimbing anak-anak kami agar selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar anak-anak ya Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing, Tuhan memberi berkat ya Tuhan, agar kakak-kakak sekolah minggu dapat melayani dengan hati yang tulus, dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Tuhan cinta semua anak
dunia.